Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ocha Alim dalam bincang santai bersama salah satu pemain coach terbaik di Liga Indonesia. Siapakah dia? Samping saya ada Ahmad Amiruddin, coach PSM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Wih, suaranya. Ini karena ini pengaruh teriak-teriaknya ini. Kalau di lapangan ini sampai teriak begitu. Nah, Coach Amiruddin, ini kan PSM ini sementara memantau para pemain-pemain yang ada di Sulawesi Selatan. Iya betul. Untuk nantinya akan dimasukkan ke dalam seleksi, Iya. apa namanya itu? Trial ya, seleksi dan yang terbaik itu akan nanti memperkuat PSM Makassar. Sama dengan pada saat di era Pak Ilham Arif Sirajuddin waktu itu ya, apa namanya, Praligina ya? Praligina itu kan banyak pemain-pemain yang memang bagus dari Praligina itu. Iya, banyak. Nah, sebelum kita bicara panjang lebar dengan Coach Ahmad Amiruddin, nah Tribuners, nanti sebentar kita akan ada quiz. Jadi pastikan terus ikut sampai akhir acara ini karena kami akan berikan jersey fans dari PSM Makassar untuk satu pemenang ya. Ini jersinya. Ini. Jadi nanti ada pertanyaan, nanti pertanyaannya itu di tengah dan di akhir acara kita. Juga ada dari Rumah Magosai vitamin antioksidan, ini 6.000 kali lebih bagus dari vitamin C, 1.000 kali lebih bagus dari vitamin E, dan berfungsi untuk memperbaiki organ-organ tubuh kita di dalam. Terus ada vitamin C dosis 550 kali lebih bagus dari vitamin C yang banyak beredar saat ini, sehingga nanti Tribuners yang konsumsi itu bagus kulitnya. Terus ada multivitamin. Semua vitamin yang ada di dalam yang dibutuhkan tubuh kita ada pada produk ini. Nah, pastikan sekali lagi ikuti terus bincang-bincang santai kita bersama Coach Amiruddin dan Tribuners bisa nanti mendapatkan hadiah tadi. Nah, Coach, ini PSM kemarin ini gagal ya? Iya. Dari pencapaian target yang dijalankan manajemen, tetapi kita sudah bersyukur 1 tahun sebelumnya itu kita bisa juara. Alhamdulillah ya. Mungkin saya panggil saja apa bagus saya panggil Coach. Coach saya. Mungkin Coach bisa melihat peluang-peluang pada generasi muda, pemain-pemain muda yang di manajemen bikin trial ini sehingga nanti bisa memperkuat PSM Makassar. Ini sudah di mana kah dibikin ini trialnya? Ya, trialnya yang untuk akademi ini sudah dibikin berjalan di beberapa kota. Oh, sudah. Di Luwu Timur, Bulukumba, Bone, sampai ke Sulawesi Tenggara, ke Kendari sama Kolaka. Sudah terjaring beberapa pemain, itu semua dari usia akademi 16, 18 dan 20. Oh, berapa? EPA 16, 16, EPA 18, 18 dan EPA 20. Dan 20 ya. Tapi kan yang kita prioritaskan di sini yang EPA 20 karena rencananya head coach Bernardo itu akan memberi kesempatan kepada 5 pemain terbaik di hasil seleksi EPA 20 ini untuk coba trial di PSM. Oh gitu ya. Jadi 5 pemain yang terbaik. Rencananya 5. Kalau lebih dari 5 itu bahkan lebih bagus. Bahkan lebih bagus ya. Nah, ini perkembangannya sudah sampai di mana? Untuk sementara ini sudah di beberapa daerah yang berlangsung seleksi itu sudah terpantau beberapa pemain.
Tapi nanti dari sekian yang terbaik itu akan dikumpulkan kembali, kemudian akan dipilih mungkin 22 yang terbaik di awal. 22 yang terbaik di awal ya. Ya, kemudian sambil menunggu kejelasan liganya mulai, kita akan adakan pemantauan terakhir, finalisasi yang tim 22 itu kemudian digabung ke persiapan tim. Oh gitu ya. Terus selain di daerah Sulawesi Selatan, daerah Sulawesi, adakah rencana juga ngambil semuanya di Kalimantan, merekrut potensi-potensi anak-anak rantau PSM Makassar yang sudah lahir di sana? Ya, rencananya di beberapa kota akan diadakan. Ini sedang berlangsung di Purwokerto di Jawa Tengah, sama rencana juga di Jawa Barat di Bandung. Oh sudah, Iya. Oh sudah Jawa Barat juga ya? Di Jawa Barat juga ada. Nah, itu karena mungkin ada yang di sana yang tim sebelumnya belum terlihat atau ada keinginan untuk memperkuat PSM, makanya semua diberi peluang yang sama. Oh gitu. Iya. Ini khusus anak turunan anak Makassar atau bebas? Kalau pelatih kami berharapnya yang putra daerah, tapi tidak menutup kemungkinan dari pemain lain yang punya potensi, kami juga akan beri kesempatan. Jadi memang terbuka. Pada umumnya terbuka untuk umum ya? Ya, terbuka untuk umum. Nah oke. Coach, ini nostalgia dulu kita ini. Oh iya. Ini tadi sudah dijelaskan bagaimana nanti jangka panjang PSM Makassar untuk merekrut pemain-pemain muda. Nah ini saya mau nostalgia dulu dengan Coach Amiruddin. Coach Amiruddin, kapan sebenarnya masuk di PSM Makassar? Saya pertama bergabung di PSM Makassar itu di tahun 2004 akhir. 2004 akhir. Itu pada saat itu PSM lagi seleksi di Makassar, kemudian kami diikutkan di turnamen, dulu turnamen yang sangat bergengsi itu, turnamen Bang Yos di Jakarta. Bang Yos. Ya, itu awal mula saya di PSM. Jadi dari Bang Yos itu, masuk di turnamen Bang Yos setelah masuk di PSM Makassar? Iya, jadi awalnya kita seleksi seluruh anak Sulawesi Selatan, seleksi di lapangan Karebosi. Iya. Nanti akhirnya terpilih sekitar, dulu zaman saya itu sekitar 7 orang yang terpilih untuk gabung di tim PSM. Kemudian dari situ kita diberangkatkan ke turnamen Bang Yos untuk dilihat lagi perkembangannya, apakah layak untuk memperkuat PSM di liga atau masih perlu proses. Jadi pada saat perekrutan di sini, uji coba, itu langsung ikut Bang Yos waktu itu? Ya, alhamdulillah dari sekian banyak pemain yang seleksi di Makassar, saya salah satu yang terpilih untuk perkuat PSM di turnamen Bang Yos. Wah, luar biasa. Dan 2004 kayaknya ya? 2004. Ya, 2004 kayaknya kita masuk langsung memperkuat PSM Makassar. 2004. Tapi waktu itu kita belum, Coach Amiruddin belum belum jadi pemain inti. Oh, belum. Karena memang waktu itu kan Aldo Barreto, Proneto. Di zaman itu tim masih pakai 5 pemain asing. 5 pemain asing. Kami yang anak daerah pun belum muluk-muluk untuk jadi starting waktu itu. Kami cuma bagaimana masuk di PSM itu sudah kebanggaan. Itu sudah luar biasa sudah sekali. Luar biasa sekali. Masuk di PSM itu sudah bangga sekali kita. Belum pikir main, yang penting masuk dulu di tim. Belum pikir juga gaji waktu itu? Tidak ada. Pokoknya yang penting PSM, apapun itu yang penting sudah masuk di PSM, sudah kebanggaan. Jadi waktu itu Coach Amiruddin belum memikirkan gaji, berapa nilai kontraknya, belum ya? Tidak ada, pokoknya yang penting masuk, suruh tanda tangan, langsung tanda tangan. Tidak pernah lihat nominal, cuma datang tanda tangan selesai. Jadi tanda tangannya tidak melihat nominalnya berapa? Tidak ada. Jadi kalau semuanya ternyata harapan yang sekarang pemain kan sekarang lebih profesional sekali kan? Jadi kalau dilihat nilai kontrak, kenapa begini Ji? Itu waktu itu bagaimana? Itu tidak ada? Kita dulu waktu begitu sampaikan, kamu terpilih masuk di PSM ya. Ini kontraknya. Langsung buka halaman terakhir, tanda tangan selesai. Tidak tahu durasinya, tidak tahu nominalnya. Pokoknya yang penting saya saja. Saya pemainnya PSM sekarang, sudah tanda tangan resmi Mak, karena tanda tangan Mak, selesai. Dan itu memang menjadi kebanggaan ya. Iya, rasa bangga waktu itu pada saat itu, rasa bangga. Itu, ya? Iya, sangat. Karena memang kita proses seleksinya memang super ketat karena latihannya itu di Karebosi, terus terbuka untuk umum, jadi memang terpantau langsung sama supporter kan. Betul.
Jadi kalau macam-macam di situ tidak bagus cara tak menendang langsung dikritik sama supporter. Di zaman itu kalau kita latihan Iya. 9 kali benar, 1 salah. Salah tuh yang diingat satu harian ini sampai tak pulang. Wah, jadi. Memang, tapi itu bagus untuk mental pemain. Mental pemain. Iya. Karena kan setelah di luar lapangan juga supporter kayak bersaudara mikir lagi. Betul. Cuma mereka mau nuntut lebih kita di latihan supaya progres tak di tim juga untuk bagus. Betul, karena Sirina Pace-nya PSM Makassar. Iya, itu harus ada itu. Jadi waktu itu 2004 itu kan ada situ Aldo Barreto ya. Zaman itu masih junior 5. Oh, junior 5. Weh, kasak-kasak memang di situ. Baru posisinya Coach Amiruddin waktu itu memang striker sama striker. Junior 5, terus ada Christian dulu. Christian siapa? Yang setelah Gonzales ada Christian dari Kamerun. Oh iya, terus bagus itu. Ada Proneto juga ya waktu itu ya. Aldo dulu, Oh, Aldo Barreto. Wih, posisi sama dengan Aldo Barreto dengan junior 5. Datang lagi Julio Lopez. Julio Lopez ya, betul. Datang lagi Proneto kan. Jadi waktu itu pikirannya Coach Amiruddin gimana? Kalau saya yang pertama harus tahu diri karena secara experience kita masih kalah sama mereka. Betul. Tapi dari mereka kita bisa banyak belajar. Mencuri ilmunya. Iya. Apalagi mereka dulu asing-asingnya bagus. Iya, betul. Jadi masih bisa jadi panutan, bisa jadi role model. Dia masih sering terbuka sama pemain-pemain muda, apalagi kalau anak asli Makassar, dia temani ngobrol nanti supaya karena dia menganggap dia tuh cuma datang untuk bantu tim, tapi anak Makassar ini kan yang harus punya kecintaan lebih sama klub ini. Akhirnya kita belajar sama dia. Dia cuma bilang berapapun menit bermain yang kau dapat maksimalkan karena itu buat kamu ke depannya lebih bagus. Oh iya, bagus sih bagus. Jadi memang waktu itu memang luar biasa memang pemain-pemain asing kita ya. Iya, bagus kualitasnya. Tidak sekek memberikan ilmu. Tidak. Tidak pernah dianggap sebagai pesaing. Oh, tidak pernah dianggap sebagai pesaing. Karena memang juga rata-rata yang asing yang dulu itu jago-jago semua. Jago-jago memang dan percaya diri berarti tidak mungkin mau kalah kan. Kayaknya makanya diajar sama kita bilang, "Iyo, supaya berkembang kok nanti." Iya, karena saking jagonya itu jago sekali. pede dan pasti mereka berpikir jam mau bersaing dengan saya. Kecuali kalau saya cedera main. Kecuali saya dapat kartu baru gue punya kesempatan. Atau babak kedua. Tapi kadang juga baik itu kalau rajin ki latihan, terus bagus ki progres dari latihan. Nanti di pertandingan itu mungkin kalau secara performa mungkin 15 menit terakhir mungkin agak kelelahan juga tuh. Minta ganti tonji tahu baru kasih bagi menit bermain. Jadi ya biarpun main sebentar tapi bisa jadi juga kasih kontribusi. Iya betul. Tribuners, menarik sekali kita punya perbincangan siang hari ini. Nah, satu pertanyaan tadi kita sudah lewati. Ini saya akan memberikan vitamin C 550 kali lebih bagus dari vitamin C yang banyak beredar. Saya berikan pertanyaan dari bincang-bincang kita tadi. Coach Amiruddin ini tahun berapa memperkuat PSM Makassar? Cocok ya? Iya. Kan tadi kita sudah bahas ya. Tahun berapa awal Coach Amiruddin memperkuat PSM Makassar. Jadi saya kasih sedikit apa lagi nih kisi-kisinya 200 isi mami mau ke 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Yang tercepat masuk nanti di kolom komentar itu yang pertama itu yang menang ya. Nah, Tribuners, kita lanjut lagi. Coach Amiruddin. Jadi 2000 waktu masuk itu, ini kan pemain-pemain asing kita ini luar biasa ya. Luar biasa sekali. Nah, tahun berapa Coach Amiruddin itu sudah menjadi tim inti di PSM Makassar? Yang mulai itu di 2000. Sudah dilirik sama pelatih, ini layak nih Nasunami, kau menjadi tim inti. Di musim keduanya itu sudah mulai di 2006 2007 tuh.
2002, 2006, 2007. Iya, karena di situ Perusas Gol meningkat juga. Terus alhamdulillah pada saat itu dipanggil pergi seleksi timnas senior. Oh, kapan? Tahun berapa itu? Awalnya 2006 Agustus kalau nggak salah itu Agustus kita itu Juli karena Agustus itu persiapan timnas untuk Piala Merdeka di Malaysia. Itu awal mulanya. Akhirnya setelah pulang di situ pelatih sudah lebih percaya, lebih banyak kasih menit bermain. Nanti di akhir tahun 2006 itu terpanggil lagi untuk timnas untuk ke Vietnam itu hari. Usianya coach waktu itu untuk seleksi timnas usia berapa waktu itu? Langsung timnas senior. Luar biasa. Iya. Karena saya terlambat Kak masuk di liga karena saya masuk itu dulu usia 22 nih. Oh, sudah 22, sudah masuk memang di liga ya. Iya. Ya langsung timnas senior langsung. Nah, sejak pulang dari timnas itu sudah ini. Iya, alhamdulillah kadang masih bersaing sama asing tapi tingkat kepercayaannya pelatih itu sudah lebih sedikit. Karena pemain timnas jadi kalaupun asingnya dulu kan kalau awal-awal itu kalau asing tidak main pusing toing pelatih tidak main berkurang kekuatannya tim. Tapi setelah pulang dari timnas alhamdulillah pelatih mungkin masih ada yang bisa tutupi karena ada yang pengalamannya pernah main di timnas. Iya. Alhamdulillah ada juga balasannya dari itu tuh. Secara tim bisa membantu timnya sedikit. Waktu itu pelatihnya PSM siapa ya? Raja Isa ya? Belum. Rata-rata kalau PSM senangnya asing, mulai dari Janu, habis itu ganti sama Om Basri, nanti ada masuk Carlos de Melo, ada Pris Korbas, banyak-banyak. William juga pernah, sama nanti setelah musim berikutnya baru datang Hanaping sama Pak Raja Isa. Dan Raja Isa banyak memberikan kepercayaan ya waktu itu. Alhamdulillah Pak Raja banyak posisi dikasih, kadang main di winger, kadang main di fullback, sampai sempat disodori Bang Kapten kalau belum layain ikut. Oh jadi sudah pernah pegang Bang Kapten ya? Alhamdulillah pernah sama zamannya Pak Raja itu. Terus coach setelah PSM memperkuat PSM langsung memutuskan jadi pelatih setelah pendidikan sebelumnya ya waktu itu ya? Atau main di mana dulu setelah keluar dari PSM 2009 itu kebetulan ada tim dari Papua yang tawari Persiram Raja Ampat. Ya, dia tawari pertamanya masih bimbang tapi kebetulan pada saat itu dia kasih nominal besar. Ya terpaksa pergi mau kawin mahal uang panai terpaksa berangkat ke sana. Jadi gara-gara uang panai diterima kontraknya. Langsung biar turun kasta dari Liga 1 ke Liga 2 tapi demi uang panai terpaksa jalani. Jadi demi uang panai waktu itu walaupun kastanya turun dari Liga 1 ke Liga 2 menjadi ke Liga 2 terpaksa ditekan kontrak. Diambil karena untuk uang panai. Kawin. Ada Coach Amiruddin ini luar biasa sekali. Nah, setelah dari situ kemana lagi karirnya? Setelah dari situ saya pikir saya masih mau bermain di top level. Terus itu hari Persiramnya tetap bertahan di Liga 2. Nah, akhirnya saya putuskan pergi seleksi di Arema. Oh, jadi cuma satu musim di Liga 2. Liga 2 ya. Kebetulan pada saat itu di 2010 itu Arema ganti pelatih di situ masuk Coach Miroslav Janu. Ya, pernah gak natangani sebelumnya kan? Satu kali di sini ya. Sama asistennya Coach Tony Ho. Akhirnya itu hari saya hubungi Pak Tony, saya izin coach bisa datang sana seleksi. Iya boleh nanti saya sampaikan ke pelatih kepala. Akhirnya dikasih kesempatan, saya datang ke Malang seleksi, ada friendly match itu hari saya lupa lawan siapa. Langsung setelah pertandingan itu disodori kontrak untuk menjadi bagian dari Arema. Oh jadi langsung waktu itu? Iya, 2 hari kayaknya.
baru agak cepat juga adaptasi di sana itu hari karena di sana itu ada Zulkifli. Zulkifli, betul. Jadi saya minta bantuan itu hari, dia bilang iya pergi ke sini, kebetulan dia lagi di timnas, dia suruh saya bilang di kamar mau saya istirahat apa semua, nanti sampaikan orang di mes itu, kan biasa kalau orang seleksi itu kadang kalang kabut gitu, Betul, tapi ini tidak karena pemain timnasnya Rema yang tahu hari di kamarnya tinggal, jadi semuanya lebih longgar gitu. Iya. Apalagi satu kampung aja gitu. Iya. Sangkatang aja di mana. Sangkatang gitu dulu tuh, jadi bisa bilang ada ke 100, pinjam dulu. Terus dari Arema, berapa tahun di Arema? Di Arema saya 3 tahun. 3 tahun di sana? 3 tahun di Arema. Habis itu pergi di Mitra Kukar. Waktu itu berarti kita bawa juga Arema juara ya waktu itu ya? Tidak, pas Arema juara saya baru masuk. Oh, setelah Arema juara saya baru masuk. Baru masuk selama 3 tahun. Iya, tapi yang saya dapat itu kalau secara prestasi mungkin situ terbaik karena di Arema zaman itu saya pergi main di Liga Champions Asia. Di tahun berikutnya main lagi di AFC Cup. Jadi saya dapat semua di Arema itu yang kalau untuk level klub mungkin di sana prestasi yang terbagus karena mainnya di kompetisi Asia baru levelnya. Itu hari Indonesia masih dapat jatah langsung ke Liga Champions. Oh, gitu. Jadi ke luar negeri gratis lagi orang. Terus dari Arema kemana lagi? Ke Mitra Kukar. Mitra Kukar. Iya, Mitra Kukar berapa musim di sana? Satu musim situ. Oh, pas promosi Mitra Kukar itu hari dipanggil juga di Mitra Kukar. Dipanggil di Ya? satu di Mitra Kukar. Akhirnya ke sana. Setelah Mitra Kukar? Di Mitra Kukar itu akhir musim saya cedera lutut Kak. Jadi tahun pertamanya saya istirahat. Iya. Terus progresnya lututku itu hari karena belum alat pada saat itu belum secanggih sekarang. Iya. Jadi saya enggak terlalu akhirnya enggak bisa lagi kayak kurang stabil lutut. Iya. Akhirnya mau tidak mau saya senang di bola. Jadi saya dari saat itu saya belajar jadi pelatih walaupun masih di level junior. Di mana kita? Di Makassar sini sih, karena kebetulan di Makassar biasa ada anak SSB usia belasan itu 10 tahun, 11 tahun saya latih situ sampai nanti akhirnya ditawari sama Coach Sony untuk jadi asistennya Coach Sony di pertamanya di Habibie Cup. Iya. Habis itu setelah Habibie Cup diajak ke tim Liga 1 di Borneo. Situ awal mulanya. Terus lisensi pelatihnya langsung waktu tahun berapa langsung ikut ambil lisensi? Iya, ambil lisensi. Tahun pertama itu di 2016 itu ngambil lisensi C. Terus karena itu hari masih susah ngambil di Indonesia, jadi saya karena kita lagi ngantri sini banyak sekali yang peminat. Betul, banyak sekali betul. Sementara 2016 itu saya sudah jadi asisten di Borneo, tapi secara license belum punya. Akhirnya sambil cari-cari, sementara susah. Alhamdulillah dikasih peluang sama Raja Isa untuk ngambilnya di Malaysia. Oh, jadi saya ngambil C-nya di Malaysia. Di Malaysia itu hari. Sekarang lisensi pelatih alhamdulillah sekarang pada 2 tahun lalu sudah lisensi A. Wah, luar biasa. Nah, Tribuners, mungkin kita akan jeda dulu beberapa saat. Sebentar kita akan lanjutkan lagi. Pastikan bahwa Tribuners ikuti acara kita sampai akhir.
Tribuners, ketemu lagi pada bincang santai pada siang hari ini bersama Coach Amiruddin. Nah, kita akan kembali ke topik kita, wajah baru skuad PSM Makassar dan potensi pemain muda berbakat. Nah, ini tentu saja menjadi kemarin waktu kita juara ya. Ini kan rata-rata ya juga pemain muda ya sebenarnya ya. Iya, banyak. Bos ya. Banyak. Nah, tetapi sekarang manajemen ini Tribuners ini akan kembali lagi ke memakai pemain-pemain muda. Ini banyak juga orang yang pesimis dengan kedalaman squad dari PSM Makassar nanti, karena tetapi sisi lain saya melihat kalau Coach Bernardo Tavares ini sangat ingin banyak pemain terlebih yang muda ya Coach ya. Karena kenapa? Gesit tenaganya masih ini ya, mungkin bagaimana tanggapannya Coach Amiruddin? Kan banyak yang pesimis ini dengan squad nanti yang kita nanti di musim depan ini kalau memakai pemain-pemain muda banyak. Iya. Ya kalau lihat dari baca-baca di sosial media, mungkin dengan persiapan PSM yang kedepannya banyak yang ada pesimis mungkin karena banyak pemain muda. Tapi kan ada gambaran dua musim sebelumnya. Iya. Waktu kita juara, toh, dengan pesimisme dari sebagian pemerhati PSM. Tapi alhamdulillah di akhir musim kita bisa juara bersama. Di musim itu rata-rata kan banyak sekali pemain muda. Ada kayak Saki Asraf, Ananda Rehan. Itu hari zamannya Zananta apa semua. Betul. Reza pun masih dikategorikan muda itu karena baru tampil juga di ini. Betul. Belum lagi yang pengganti kayak Victor, Ricky Pratama. Banyak-banyak yang ini semua. Akhirnya sebenarnya persoalan muda dan tua itu normal ya. Iya. Kembali ke sebenarnya yang menentukan itu pelatihnya. Seberapa berani pelatih kepala memberi menit bermain ke pemain. Betul. Biar juga pemain semua kalau jadi pelatih itu kalau misalkan di tim yang saya pelajari sama Coach Bernardo ini, dia pilih dulu skuadnya semua. Skuadnya semua, oke, banyak pemain muda. Apa kelebihan dari semua individu pemain ini? Dari kelebihan itu maka dibikinlah sistem yang membuat kemampuan individu si pemain itu bisa keluar membantu tim. Ya. Jadi kalau sekarang PSM musim kemarin itu kita suka yang juara gitu kan banyak comeback itu. Jadi itu kan terus banyak main counter itu hari. Nah, kalau itu hari tenaga tua dipakai, tidak bisa main counter. Betul. Pasti main possession atau bagaimana. Sementara itu hari kita main counter dengan mudah berarti punya tenaga lebih. Ya. Maka dipakai sistem itu. Kalau sekarang ini kita mau main pemain yang mungkin punya experience, tapi di satu sisi tidak jalan gini sistem. Karena 2 tahun kita bangun tahu ini Tavares. Iya betul. Jadi mending kalau menurut saya kasih Tavares kewenangan penuh. Iya, karena dia yang paling mengerti bagaimana membuat tim lapangan. Ini. Karena harus dia ini yang saya tahu setelah saya bekerja sama dengan dia, detail sekali tentang pemain. Mulai dari usianya, apa kelebihannya, bagaimana membuat performanya meningkat secara individu, bagaimana untuk tim. Iya. Jadi betul-betul maksudnya mungkin dia cuma butuh support penuh dari entah itu dari manajemen, entah itu daripada supporter. Kasih kasih support penuh supaya yakin dengan tim ini. Iya. Dia ada pelatih yang tidak mau berprestasi. Betul. Iya. Tapi dia mau bentuk tim itu bukan cuma yang instan begitu ya. Dia mau berkelanjutan Betul. Jadi dia bangun ini pondasinya. Oh ini untuk musim depan bisa bantu tim berkembang secara ini. Iya. Dan itu saya kira makanya nanti makanya sekarang ini dan harus juga mungkin orang-orang tahu
bahwasanya di tim liga itu pemain EPA 20 itu namanya sistem yoyo. Jadi setiap saat itu bisa main di tim senior. Betul. Tanpa didaftar, tanpa mengurangi kuota tim senior. Iya. Jadi ini tim seniornya main, terus ada cedera. Ini 20 langsung bisa, kalau dia bagus langsung pakai sih langsung main. Jadi kan sama Ji. Iya. Semua tim juga itu ada pemainnya tapi tetap ready tim 20-nya. Betul. Jadi semua aja pakai pemain muda semua, aja orang juga ujung-ujungnya. Iya. Langsung tim penambal ya kalau ada apa-apa. Langsung kasih naik ke situ. Dan memang kan saya melihat manajemen juga tahu mempercayakan Pedu, Pak Sadikin mempercayakan Pedu ke Costa Paris untuk menentukan Iya, squadnya, yang saya tahu yang 2 tahun terakhir ini semua masalah pemain itu diserahkan ke coach. Dia yang tahu apa yang jadi rekomendasinya coach, itu yang dipinalisasi sama manajemen. Iya. Jadi sejalan bagus anunya, komunikasinya antara manajemen dengan staf pelatih. Iya. Terus idealnya kalau pemain muda kita itu, coach itu, ini sebaiknya yang bagaimana coach? Kalau di Makassar itu anak muda sini potensinya besar terus ada jiwa sirinya tuh, ada kemauannya lebih untuk main. Terus dia punya nilai plusnya itu kebanggaan ketika bermain di tim. Memperkuat PSM Makassar saja itu luar biasa. Tapi yang jadi problem di pemain muda sekarang itu kadang ada pemain muda yang baru berkembang sedikit terlalu besar, sebagai besar kepala. Iya. Terus tidak bisa manage dirinya tentang sosial media. Nah itu ada pengaruhnya itu, karena itu kita di sepak bola itu antara surga sama neraka. Ini hari bisa kok jadi yang terbaik, tapi di besok dipuji-puji kok, lusa kok bikin blunder, diserang kok 1 hari 1 malam lagi. Jadi kalau tidak siap kok secara mental, akhirnya cepat ke down. Betul. Tapi saya satu jempol itu sama Bernardo, tidak bisa dihitung dengan jari mungkin di tim Liga 1 sekarang yang berani kasih kesempatan lebih kepada pemain muda. Makanya semua itu tergantung pelatihnya. Kalau pelatihnya berani kasih menit bermain, si pemain muda itu pun punya timbul kepercayaan diri lebih. Betul. Motor nggak bunuh dirinya di lapangan. Sama tahu waktu kita dulu pertama ya. Iya. Tua muda itu di luar lapangan. Kalau di lapangan tidak ada pemain tua, pemain muda. Yang ada itu pemain bagus dan tidak bagus. Yang sudah siap memang mentalnya ya. Karena semua itu pemain muda, pemain tua, begitu mereka tanda tangan kontrak di PSM, tanggung jawabnya sama. Betul. Tidak bilang salah ini, tidak apa-apa karena pemain muda. Tidak ada salah pemain muda. Pemainnya ke PSM. Iya. Tidak ada bilang di luar lapangan hormati yang tua itu wajar. Tapi kalau di lapangan pemain muda, pemain tua semua sama mau lebih karena mau dapat tempat 11 itu. Betul. Karena untuk mendapatkan tempat 11 ini sangat luar biasa memang. Yang pertama bersaing di posisi saja mungkin 3 orang yang temani bersaing. Iya. Nah, belum mana 11 di situ, di tim pemain inti 11, sementara tim 30 sampai 35. Iya. Bagaimana? Jadi memang pada saat memang latihan memang harus memperlihatkan ini ya. Iya. Apalagi latihan akhir ya coach ya. Iya. Itu betul-betul memperlihatkan situ kemampuan, tenaga segala macam. Makanya kalau memang mau latihan terakhir itu jangan memang main handphone sampai tengah malam subuh-subuh. Dan memang sosial media sangat luar biasa ya coach. Itu sangat berpengaruh sama mental pemain juga. Sebenarnya tidak ada yang masalah dengan sosial media, tapi bagaimana si pemain itu mengelola sosial media dengan bagus. Betul. Supaya tidak mengganggu aktivitasmu. Dia pekerjaannya sepak bola, tapi kalau pemain bola terus biasanya kan kita pegang HP jam 12 tidak terasa waktu. Sementara latihan pagi. Waktu idealnya pemain istirahat berapa jam, terus itu juga kan bisa mempengaruhi mata, pikiran, akhirnya kurang fokus Jadi kembali ke si pemainnya. Silahkan bermain begitu tapi batasi supaya karena performamu dilihat itu di lapangan. Iya, betul. Oke, Tribuners. Pertanyaan kedua. Siapa pelatih PSM Makassar yang baru-baru ini membawa PSM Makassar juara? Hadiahnya Adul Formula, multivitamin yang dibutuhkan tubuh kita, semua ada di sini.
Jadi siapa pelatih PSM Makassar yang musim lalu membawa PSM juara? Plus 1 asistennya. Jadi pelatihnya siapa, asistennya 1. Cukup itu saja. Pelatihnya siapa dan asistennya 1. Siapa? Yang jawaban tercepat itu akan mendapatkan yang kami pilih sebagai pemenang. Nah, ini tadi pertanyaannya, Coach Amiruddin itu masuk di tahun berapa? Ini banyak sekali pertanyaan jawabannya ini. Nah, yang jawaban paling atas itu Muhammad Ibnu Al-Ghifari. Selamat Kakak Ibnu, nanti bisa langsung ke Tribun Timur, cari saya untuk ambil purwesi ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Tribuners, jersinya size-nya apa? Size-nya L kayaknya, size L. Karena yang saya pakai ini musim lalu ini M, kekecilan. Jadi saya ambil L. Coach Amiruddin pakai size apa? L juga. L juga. Oke. Coach, musim depan ini semoga targetnya pelatih juara lagi Ya, dengan squad nanti yang ini. kalau pelatih yang saya tahu dia tidak pernah bilang target juara. Ada target juara. Iya, tapi karena bukan tidak mau target juara, bukan juga tidak mau, pelatih mana yang tidak mau juara. Betul. Cuman kalau kita di tim banyak pemain muda, terus kita bilang target juara, si pemain muda itu tidak main lepas, kita terbebani. Oh, jadi iya, mental juga ya. Iya. Jadi dia yang pintar ngelola itu. Jadi targetnya itu step by step. Pokoknya kita anggap itu semua pertandingan itu final. Jadi game by game kita targetnya. Nanti dilihat nanti ke depannya seperti apa. Tapi kalau pelatihnya ditanya pasti yang mau yang terbaik. Terbaik. Cuman harus melihat komposisi tim yang ada. Itu banyak mungkin nanti banyak pemain muda atau bagaimana. Jadi targetnya itu harus realistis, step by step, game by game saja kita pikirnya. Karena waktu musim kita juara tahun lalu itu juga, itu sebenarnya kalau saya melihat sebenarnya tidak ada target juara. Iya, tidak ada target juara. Iya. Nah, inilah hebatnya Tavares ini mengelola tim ya. Iya. Nah, semua kan rata-rata pemain muda waktu itu memang diambil. Pemain muda, pemain Liga 2, pokoknya banyak yang kata suara sumbang itu gini. Tapi akhirnya di akhir musim apa? Di pertengahan musim ternyata kita bisa melejit. Bisa memimpin klasemen sampai berapa kali ya. Di luar kandang kita juga menang. Padahal potensi waktu itu memang rata-rata pemain-pemain ya memang Sananta, ya memang Liga 2 kayaknya, Liga 2 ya. Itu diambil tidak punya nama sama sekali. Akhirnya coach Bernardo Tampares bisa meracik, bisa memoles sehingga bisa menjadi striker yang house goal juga ya. Kalau saya yang selama saya bekerja 2 tahun sama Coach Tampares ini, satu yang saya tahu bahwa dia sangat detail tentang individu pemain. Dia sangat tahu bagaimana membuat si pemain mengeluarkan performa terbaiknya. Itu yang perlu kita pelajari. Dan itu butuh experience kayaknya yang seperti itu. Butuh pengalaman lebih. Itu yang paling saya pahami, yang saya pelajari selama 2 tahun sama coach itu. Dia kalau masalah pemain, di mata dia semua pemain sama. Siapa yang bagus di latihan, itu yang akan bermain. Tapi bagaimana membuat individu mengeluarkan kemampuan terbaiknya, itu yang kita harus banyak belajar sama dia. Itu ilmunya masih tidak nakis semua pikapang. itu yang mau diminta itu. Bagaimana itu secara detailnya menilai si individunya. Itu yang masih mau, mudah-mudahan besok-besok tanya sedikit-sedikit akhirnya nak kasih. Itu paling modal berharga itu. Itu ya. Dan ilmu yang sudah Coach Amiruddin dapat dari Bernardo Tampares apa? Pokoknya yang pertama masalah disiplin. Disiplin. Terus apapun kondisinya tim tetap stay humble. Entah itu kita di atas atau di bawah, tetap
membumi Ki, karena sepak bola itu seperti di hidup. Jadi di dalam sepak bola kehormati, respect sama orang, kerja keras, berdoa, insya Allah sukses datang sendiri Jibede. Iya, betul. Nah, Tribuners, ini Tribuners nanti ada juga sesi Tribuners bertanya ke Coach Amiruddin apa saja, nanti akan dijawab. Satu pertanyaan yang akan dijawab oleh Coach Amiruddin itu akan mendapatkan Astagol 6.000 kali lebih bagus dari vitamin C, 1.000 kali lebih bagus dari vitamin E. Jadi nanti pertanyaan dari Tribuners nanti saya akan sampaikan ke Coach Amiruddin. Apa saja? Jadi nanti Coach Amiruddin yang pilih-pilih, nanti saya kasih lihat handphone yang mana. Jangan sampai tahu pertanyaannya macam-macam tongki. Oke, Coach. Nah, kalau Coach Amiruddin melihat ini bukan kita mau siapa pelatih asing yang bagus yang selama ini pernah mendampingi Coach Amiruddin mendampingi pelatih-pelatih asing. Nah, kalau Coach Amiruddin melihat Bernardo Tavares ini dibanding pelatih-pelatih asing sebelumnya, itu bagaimana? Apa yang istimewa dari Coach Bernardo Tavares ini? Iya, kalau menurut saya semua pelatih itu punya kelebihan masing-masing. Ada juga kekurangannya masing-masing. Ada kekurangan masing-masing. Mungkin ini nilai berharganya ini bagi saya karena saya dampingi mereka lebih lama. Iya. Tapi yang saya tahu bahwa Tavares yang pertama yang saya bisa nilai itu bahwa dia menciptakan iklim di tim itu semua pemain sama. Semua pemain sama ya. Dalam hal latihan atau bagaimana, pokoknya siapa yang terbaik di latihan itu yang punyai kesempatan bermain lebih. Yang kedua, bagaimana membuat suasana tim itu menyatu. Jadi kayak keluarga dalam satu tim begitu. Oke. Yeah. Terakhir di latihan itu intensitasnya memang terus di intensitas tinggi. Terus kalau setiap berlatih itu short tapi temponya sangat tinggi. Itu yang paling menonjol sama Coach Tavares. Selain itu apa lagi, Coach? Keberanian memberi kesempatan kepada pemain muda. Keberanian memberi kesempatan kepada pemain muda ya. Iya. Nah itu yang mungkin membedakan dengan pelatih-pelatih lain. Pelatih yang lain ya. Jadi bisa meramu, bisa menciptakan pemain yang tadinya tidak punya apa-apa, tidak dilirik sama sekali. Akhirnya bisa diangkat ya. Diangkat. Jadi semua pemain di tim itu merasa kalau bagus kayak ini pasti dapat bermain. Betul. Nah, Coach Amiruddin ini Tribuners, ini ada yang unik juga pada beliau ini. Kalau saya kan selalu di pinggir lapangan meliput setiap pertandingan PSM. Itu kalau ciptakan gol itu ada ciri khasnya itu. Itu kenapa? Adakah yang kita contoh dari pemain-pemain di mana? Senang di selebrasi begitu tuh. Tapi 2000 setelah golku yang gol corner langsung masuk itu ya, betul. Sudahnya itu selebrasi kayak itu sudahnya itu enggak pernah lagi. Kenapa? Oh, itu satu kali kita bikin. Sebelumnya suka bikin. Tapi yang terakhir yang di situ. Karena mereka pelatihku. Siapa waktu itu pelatih? Pelatih itu hari Pasam Suding Umar. Apa dia bilang? Jadi kan main itu. Terus habis itu saya bikin gol, saya selebrasi depannya dia tuh gini. Nanti dicetaki satu sama. Terus dia bilang, gara-gara kau habisi pelurumu, saya terima lagi. Enggak pernah lagi begitu. Saya minta maaf aku, enggak bikin apa yang begitu. Jadi waktu selebrasi itu yang pertama kita bikin dan terakhir. Enggak, sebelumnya bikin ya. Bikin sebelumnya. Dah kalau gol senang begitu. Kan nembak gitu. Terakhir yang itu pas selebrasi itu seri dia bilang Pasam gara-gara nembak terus kan habisi pelurumu. Seri lagi. Enggak, padahal apa tidak. Saya itu enggak mau lagi. Selebrasi sembarang banget.
Waktu itu kita masih sama Irsad Aras apa segala macam ya. Iya, Irsad, Aras, Samsul Hairudin, Akbar Rasid, ya, Samsidar juga. Samsidar waktu itu kiper ya. Iya. Itu luar biasa memang kita punya tim itu. Bagus ya. Samsidar di posisi waktu itu kan timnas juga. Timnas. Samsul langganan timnas juga ya. Irsad Aras juga baru dari timnas juga. Terus siapa lagi waktu itu kita punya angkatan itu? Iqbal Samad sudah mulai ya? Iqbal tahun berikutnya. Tahun berikutnya Iqbal muncul Ardan Iqbal, Aras, Rahmat, Jayusman, banyak sekali yang itu. Mereka semua itu Akbar, Jayusman, Rahmat. Setelah kita ya. Kalau kayak Rahmat, Jayusman, itu Ardan itu di situ lu baru nanti musim berikutnya gabung nih. Karena dulu ada proyek Praligina namanya. Praligina. Nah, mereka semua proyek Praligina semua ya? Iya, Praligina luar biasa ini. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya seleksi pemain-pemain muda ini, trial di beberapa daerah, itu bisa mengangkat pemain-pemain muda kita lagi ya. Karena memang sesungguhnya PSM Makassar itu banyak talenta-talenta yang sangat luar biasa yang terpendam memang. Iya, sekarang banyak sekali pemain muda, tapi yang susah itu menit bermain. Betul. Karena kan banyak juga orang bilang begitu waktu seleksi dilihat kecil pendek, tidak lolos mini. Contohnya tahu Irsad Aras. Iya, saya berapa ya kata ada. Mudah-mudahan nonton ini Irsad Aras. Kalau Irsad dulu memang pendek ya, tapi coba mau baku body kalau sayap kau. Kalau masih jatuh berarti jago aku. Oke, Tribuners. Saya lihat lagi nih pertanyaan. Saya akan baca. Ada pertanyaan tidak dari ini? Ada pertanyaan situ, Dek? Oh, tidak ada. Nah, ini kalau begitu saya mau bertanya sama Coach Amiruddin. Coach, anak kita berapa sekarang? Iya, 3. 3? Iya. Laki-laki semua? Laki-laki semua. Berapa orang yang ikut jejaknya ayahnya sebagai pemain bola? Karena maksudnya sudah kita bimbing juga, sudah latihan juga, ikut SSB semuanya. Karena yang pertama itu usia 14. Yang kedua 7 tahun, baru yang ketiga baru 5 tahun, jadi baru yang pertama. Yang pertama kayaknya ada minatnya jadi pemain bola. Pemain juga. Kita sudah masukkan di SSB. Iya, SSB saya masukkan di sana karena di sana di SSB Hasanuddin. SSB Hasanuddin. Anunya Pak Barmuaran juga, Coach Barmuaran. Karena banyak mau ke sana orang karena mau jadi asnawi semua orang. Iya, ini pindah-pindah asnawi juga ya. Asnawi sekali. Mau jadi asnawi sekarang pemain bola ya. Dulu role modelnya Samsul sekarang beralih ke asnawi lagi. Asnawi betul. Dulu kan mau rata-rata jadi Samsul Hairudin. Sekarang mau jadi asnawi lagi. Makanya di sana banyak ini ya. Alhamdulillah yang banyak, ikut main juga sana. Banyak kelompok umur di sana. Ada yang 10, 12, 14, banyak sana. Berapa pelatih kalau kita di sana? Ada berapa? Ada banyak juga pelatihnya. Beda-beda gitu. Tiap kelompok ada pelatihnya masing-masing. Nanti dikontrol sama Aji Bahar karena mungkin Aji yang lebih lama, lebih experience juga. Betul. Jadi mungkin dia kasih masukan-masukan ke para pelatih-pelatih di kelompok umur itu. Oke, Tribuners. Nah, kita akan bertanya dan hadiahnya jersey fans ini. Pertanyaannya adalah, ini dengar baik-baik karena waktu kita semakin sedikit. Coba sebutkan 4 pelatih PSM. Jadi 4 pelatih PSM artinya pelatih kepala, asisten. Ya. 4 nama pelatih PSM yang menangani PSM Makassar dan membawa PSM juara di tahun 2000. Waktu itu Ligina 6 kalau tidak salah, kita menang melawan PKT. PKT ya? PKT. Jadi siapa punya jawaban tercepat?
4 pelatih. Kalau tidak salah waktu itu ada pelatih asing ya. Iya. Jadi 4 pelatih asing, 4 pelatih asing, asisten. Oke. Nanti pertanyaan jawaban yang tercepat itu kita akan yang kita tunjuk untuk mendapatkan jersey ini. Nanti operator yang nulis siapa jawaban yang tercepat. Nah, Coach, mungkin ada harapan dari sebelum kita ini closing statement kita. Harapan Coach Amiruddin buat PSM Makassar ke depan dan harapan Coach Amiruddin terhadap supporter PSM Makassar dalam mendukung timnya nanti musim ini. Ya, yang pertama saya sebagai bagian dari PSM Makassar itu, yang pertama kami berharap bisa bermain di Makassar. Ya. Kalau bisa ada stadion di Makassar itu sangat membantu sekali untuk PSM. Betul. Itu karena yang pertama masalah dukungan dari para supporter bisa lebih banyak, terus mengurangi biaya operasional lebih operasional tinggi. iya. Betul. Jadi kalau memang pemerintah daerah punya kemauan untuk membangun stadion, alhamdulillah, mari kita doakan sama-sama supaya lebih cepat. Karena bagaimanapun PSM ini membawa nama daerah. Betul. Jadi kami harapannya itu ada stadion sini, kita bangun sini, karena kalau di sini stadionnya full, pastikan pemasukannya banyak, terus beda loh kalau full stadion dengan tidak. Jadi terornya juga itu ke lawan juga lebih ngeri-ngeri sedih. Jadi mungkin bukan kita jago kandang, tapi setidaknya lebih adalah energi lebih. Terus lebih gampang juga motivasi ke pemain. Karena kan kalau full ke stadion kita harus main bagus karena untuk memberi hiburan kepada orang yang datang ke stadion tersebut. Juga mau memberikan bukti bahwa memang saya bagus, ini layak. Kalau full ke stadion itu sirip napace keluar semua itu. Iya, betul. Terus harapan dari supporter, Coach? Iya. Harapan Coach. Sebagai supporter kalau pertandingan ramaikan ke stadion, apapun situasi tim, support dengan baik. Karena kami dalam pasti itu, kami juga tidak pernah mau dikalah, tidak pernah mau juga dibawa. Tapi realita di sepak bola kan tidak seperti hitungan matematika begitu. Betul. Kadang bagus, kadang tidak. Kami yang di tim itu kami cuma bisa motivasi pemain, bikin plan yang bagus buat bikin performa bagus. Karena itu kan kalau bagus prestasi, nilai jualnya juga mereka tinggi-tinggi. Jadi kerjasamanya lah begitu ya, antara tim PSM dengan supporter, dengan pada pemerhati, saling mendukung, entah itu di masa di bawah atau di atas. Kritikan boleh lah. Boleh. Jangan tak liwat-liwat toh. Iya, kalau kritik boleh, karena kritik itu yang bikin kita punya motivasi lebih untuk bekerja. Tapi yang penting jangan menyinggung masalah pribadi. Konten pribadi. Cukup kita kritik masalah hal pekerjaan, murni sepak bolanya. Betul. Kalau yang lain kan kehidupan pribadinya orang. Bagaimana? Sudah ada jawaban? Yang pemenangnya? Belum. Nah, lupa. Kayaknya nah lupa kini lesa. Jadi sekali lagi tahun 2000 PSM juara di Jakarta melawan PKT Bontang. 4 pelatihnya itu yang membawa PSM juara waktu. Ada 5 sebenarnya. Ada 5. Jadi kalau teman-teman lupa, mungkin saya kasih 1. Pertama Henk Willems, ya. Jadi kedua Samsudin Umar. Willems waktu itu redaktur teknik ya. Direktur teknik. Terus pelatih kepala Samsudin Umar. Terus ada namanya Asagaf Frasak. Terus ada namanya Pak Beni.
Nah, satu yang saya minta, siapa pelatih kipernya waktu itu? Nah, pelatih kipernya mau kita sebut. Jadi saya sudah sebut tadi. Hem Willems, Samsudin Umar, Asegaf Razak, ada Benny Huai, ya, pelatih fisik ya. Pelatih fisik itu. Nah, ini ada satu lagi namanya pelatih kiper dan sudah almarhum. Almarhum kan? Ya. Mudah-mudahan belum biar almarhum. Nah, ini pelatih kiper ini. Pelatih kipernya siapa namanya? Oke, kalau nanti lihat nanti ya jawaban, mungkin itu saja ya Coach ya pertemuan kita. Tribuners, saksikan bincang santai kita di edisi berikutnya. Insya Allah kita doakan PSM Makassar tetap di posisi terbaik. Amin. Kita berharap juga PSM juara di musim-musim berikutnya. Amin. Ewa ke PSM Makassar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.